Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tidur di tempat orang yang akan dibunuh, sementara puluhan pedang tajam menunggu di luar rumah? Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak takut, tetapi karena iman yang begitu kuat dan cinta yang begitu dalam kepada Rasulullah. Malam itu, seorang pemuda mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan dakwah Islam. Pemuda itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, tetapi pelajaran tentang keberanian, keikhlasan, dan iman yang akan menggugah hati siapapun yang mendengarnya. Sebelum kita mulai kisah penuh makna ini, jangan lupa untuk klik tombol like jika Anda mencintai cerita-cerita Islami yang menenangkan jiwa. Bagikan video ini kepada orang-orang tercinta agar kebaikan terus menyebar. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel Langkah Cahaya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang menguatkan iman dan menuntun langkah kita di jalan Allah. Sekarang mari kita mulai kisah luar biasa ini bersama-sama. Malam itu turun perlahan di kota Makkah. Langit gelap membentang tanpa bintang, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan terjadi. Angin berhembus pelan melewati lorong-lorong sempit, membawa bisikan kebencian yang selama ini dipendam oleh kaum Quraisy. Islam telah tumbuh lebih cepat dari yang mereka duga. Setiap hari, jumlah orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah semakin bertambah. Bagi mereka yang merasa kekuasaan dan kehormatannya terancam, dakwah ini bukan lagi sekadar ajaran, melainkan ancaman nyata. Di Darun Nadwah, para pemuka Quraisy berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang, mata penuh amarah. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi basa-basi. Mereka sepakat bahwa selama Muhammad masih hidup, selama dakwah Islam masih disampaikan, kedudukan mereka akan terus runtuh. Maka malam itu mereka mengambil keputusan paling kejam yang pernah ada. Rasulullah harus dihabisi dan harus dilakukan bersama-sama agar tidak ada satu kabilah pun yang bisa dituntut balas. Dari setiap kabilah dipilih satu pemuda yang kuat, berani, dan kejam. Mereka akan mengepung rumah Nabi dan menyerang secara serentak saat beliau terlelap. Pedang-pedang diasah, dendam dipupuk. Malam itu kematian direncanakan dengan rapi. Namun apa yang mereka rencanakan, Allah pun telah mengetahuinya. Tidak ada satu niat jahat pun yang luput dari pengawasannya. Wahyu turun kepada Rasulullah, memberitahukan tentang rencana keji tersebut dan memerintahkan beliau untuk berhijrah meninggalkan Makkah. Hati Rasulullah tenang. Meski bahaya begitu dekat, beliau tahu setiap langkahnya berada dalam penjagaan Allah. Namun ada satu hal yang perlu dilakukan. Jika rumah itu kosong, kaum Quraisy akan segera menyadari bahwa Rasulullah telah pergi. Maka diperlukan seseorang untuk menggantikan posisi beliau di tempat tidur, seseorang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan dakwah Islam. Rasulullah pun memanggil sepupunya Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali masih sangat muda. Usianya belum banyak tetapi imannya telah tumbuh kuat. Sejak kecil ia hidup di rumah Nabi, menyaksikan langsung kejujuran, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Rasulullah. Islam bukan hanya ajaran baginya, tetapi jalan hidup yang telah menyatu dengan darah dan jiwanya. Ketika Rasulullah menyampaikan rencana tersebut, suasana menjadi hening. Kata-kata itu bukan kata ringan. Tidur di tempat Nabi berarti menghadapi pedang-pedang yang siap menebas tanpa ampun. Tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada kepastian hidup. Yang ada hanyalah risiko kematian yang sangat nyata. Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memahami betul apa artinya tugas itu. Ia tahu ketika fajar menyingsing, bisa jadi ia tidak akan pernah melihat matahari lagi. Namun di wajahnya tidak terlihat ketakutan berlebihan. Hatinya tidak dipenuhi kegelisahan. Yang ada justru keyakinan yang tenang. Keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba yang membela agamanya. Ali kemudian mengajukan satu pertanyaan yang keluar dari lubuk hatinya. Bukan tentang keselamatannya, bukan tentang rasa takutnya, melainkan tentang Rasulullah. Ia bertanya dengan suara lembut namun penuh keteguhan, apakah dengan pengorbanan itu Rasulullah akan selamat? Pertanyaan itu menunjukkan betapa besar cintanya kepada Nabi, betapa tulus niatnya, dan betapa ia menempatkan keselamatan dakwah di atas kepentingan dirinya sendiri. Ketika Rasulullah menjawab bahwa dengan izin Allah beliau akan selamat, Ali pun tersenyum. Senyum itu bukan senyum orang yang tidak memahami bahaya, tetapi senyum orang yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Tanpa ragu, tanpa syarat, ia menyatakan kesiapannya. Pada malam itu, seorang pemuda memilih jalan yang hanya bisa ditempuh oleh orang-orang beriman sejati. Di luar rumah, para pemuda Quraisy telah mengepung.
Mereka bersembunyi di balik dinding, di sudut-sudut gelap menunggu waktu yang tepat. Mata mereka penuh kebencian. Mereka yakin malam itu segalanya akan berakhir. Mereka tidak tahu bahwa rencana mereka akan digagalkan oleh keberanian seorang pemuda yang bersandar penuh kepada Allah. Di dalam rumah, Rasulullah bersiap untuk pergi. Beliau menenangkan Ali, mendoakannya, dan menyerahkan amanah lain, yaitu mengembalikan barang-barang titipan orang Quraisy yang selama ini dititipkan kepada beliau. Bahkan orang-orang yang ingin membunuhnya pun masih mempercayai kejujuran Rasulullah, dan Ali menerima amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Saat Rasulullah melangkah keluar rumah, beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan izin Allah, pandangan para pengepung tertutup. Mereka tidak melihat Rasulullah yang lewat di hadapan mereka. Malam itu, pertolongan Allah turun dengan cara yang tidak mereka sangka. Sementara itu Ali masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur Rasulullah. Ia mengenakan selimut Nabi, mencoba meniru posisi tidur beliau. Di luar bahaya semakin dekat. Setiap suara langkah, setiap desiran angin bisa menjadi tanda datangnya serangan. Namun Ali memejamkan mata dengan tenang. Ia tidak melawan takdir, ia justru menyambutnya dengan iman. Dalam kesunyian malam itu Ali berdoa dalam hatinya. Ia menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah. Ia sadar jika malam itu adalah akhir hidupnya, maka itu adalah akhir yang mulia. Mati demi menjaga Rasulullah dan dakwah Islam adalah kemuliaan yang tidak semua orang bisa raih. Malam terus berjalan. Para pengepung menunggu hingga waktu yang mereka anggap tepat. Mereka yakin orang yang terbaring di dalam rumah itu adalah Rasulullah. Tidak sedikit pun terlintas di pikiran mereka bahwa seorang pemuda dengan iman luar biasa sedang menggantikan posisi Nabi. Malam itu menjadi saksi bahwa dakwah Islam tidak hanya ditegakkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan pengorbanan. Bahwa keberanian sejati bukanlah keberanian tanpa rasa takut, melainkan keberanian untuk tetap melangkah meski nyawa menjadi taruhannya. Dan di antara gelapnya malam Makkah, Ali bin Abi Thalib telah menuliskan namanya dalam sejarah sebagai pemuda yang memilih iman di atas segalanya. Waktu terus bergerak menuju fajar. Malam yang panjang perlahan mulai memudar, namun ketegangan justru semakin terasa. Di luar rumah, para pemuda Quraisy masih berjaga. Mereka berdiri dengan pedang terhunus, sebagian duduk bersandar di dinding, sebagian lagi berjalan, mondar-mandir dengan wajah penuh keyakinan bahwa misi mereka akan berhasil. Mereka menunggu saat yang paling tepat untuk menerobos masuk dan mengakhiri hidup Rasulullah. Tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa rencana besar mereka sedang runtuh tanpa suara. Di dalam rumah yang sunyi itu, Ali bin Abi Thalib tetap berbaring di atas tempat tidur Rasulullah. Selimut Nabi menutupi tubuhnya, dan ia berusaha menjaga ketenangan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Detak jantungnya terasa jelas di dadanya, namun ia mengatur napas dengan perlahan. Ia tahu bahwa rasa takut adalah fitrah manusia, tetapi iman mengajarkannya untuk tidak tunduk pada rasa takut itu. Dalam hatinya ia terus mengingat Allah, memohon perlindungannya, dan menyerahkan seluruh urusannya kepadanya. Ali menyadari bahwa malam itu adalah ujian keimanan yang sesungguhnya. Tidak ada yang menemaninya selain keyakinan. Tidak ada yang bisa ia harapkan selain pertolongan Allah. Ia membayangkan wajah Rasulullah yang kini telah berjalan, meninggalkan Makkah demi menyelamatkan dakwah Islam. Pikiran itu membuat hatinya tenang. Jika Rasulullah selamat, maka apapun yang terjadi pada dirinya adalah harga yang pantas dibayar. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap suara kecil di luar rumah terdengar begitu jelas. Ali mendengar bisikan, langkah kaki, dan dentingan pedang yang saling bersentuhan. Semua itu bisa saja menjadi pertanda ajalnya semakin dekat. Namun anehnya, ketenangan justru semakin menguat di dalam dirinya. Ia merasa berada dalam penjagaan Allah, meski bahaya begitu nyata. Di balik dinding rumah, para pemuda Quraisy mulai gelisah. Mereka menunggu hingga pagi, karena ingin memastikan bahwa orang yang mereka bunuh benar-benar Rasulullah. Bagi mereka menunggu sebentar bukan masalah, karena mereka yakin tidak ada jalan keluar dari rumah itu. Mereka merasa telah mengepung dengan sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Rasulullah telah pergi dengan selamat di hadapan mata mereka sendiri. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya pagi perlahan masuk ke celah-celah rumah, para pemuda Quraisy pun merasa waktunya telah tiba. Dengan penuh keyakinan mereka menerobos masuk. Pintu didobrak, pedang diangkat, dan teriakan menggema di dalam rumah. Mereka bersiap menyambut perlawanan atau teriakan terakhir Rasulullah. Namun apa yang mereka lihat membuat langkah mereka terhenti. Di atas tempat tidur itu, bukan Rasulullah yang mereka temukan, melainkan Ali bin Abi Thalib.
seorang pemuda yang mereka kenal, namun tidak mereka sangka akan berada di sana. Wajah mereka berubah. Amarah bercampur kebingungan memenuhi ruangan itu. Ali bangkit dari tidurnya dengan tenang. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Tidak ada ketakutan yang berlebihan. Ia berdiri menghadapi mereka dengan sikap yang teguh. Ketika mereka bertanya di mana Rasulullah, Ali menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu kemana beliau pergi. Jawaban itu membuat mereka semakin marah. Namun mereka sadar bahwa rencana mereka telah gagal. Kegagalan itu bukan sekadar kegagalan membunuh seorang manusia, tetapi kegagalan menghentikan cahaya Islam. Dakwah yang ingin mereka padamkan justru semakin terang. Dan semua itu terjadi karena keberanian seorang pemuda yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Ali tidak disakiti malam itu. Allah menjaga dirinya sebagaimana dia menjaga Rasulullah. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa selain meluapkan kemarahan dengan kata-kata. Ali kemudian menjalankan amanah yang telah diberikan Rasulullah kepadanya, yaitu mengembalikan barang-barang titipan orang Quraisy satu persatu. Ia melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, meskipun sebagian dari mereka adalah orang-orang yang semalam ingin membunuh Nabi. Hari-hari berikutnya menjadi bukti bahwa pengorbanan tidak pernah sia-sia. Keberanian Ali menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin. Ia menunjukkan bahwa iman bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi dibuktikan dengan perbuatan. Ia mengajarkan bahwa membela agama Allah membutuhkan pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan. Di tengah tekanan dan ancaman, Ali tetap teguh. Ia tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Justru hatinya dipenuhi rasa syukur, karena Allah telah memberinya kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah besar Islam. Malam itu telah berlalu, tetapi maknanya akan terus hidup sepanjang zaman. Dan dari peristiwa itu, umat Islam belajar bahwa Allah selalu menolong hambanya yang ikhlas. Bahwa rencana manusia sekuat apapun tidak akan mampu mengalahkan kehendak Allah. Bahwa satu pemuda dengan iman yang kuat bisa menjadi sebab terselamatkannya. Dakwah yang akan menerangi dunia. Hari-hari setelah peristiwa malam itu menjadi fase baru dalam perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib. Kota Makkah masih dipenuhi tekanan dan ancaman. Namun hati Ali justru semakin kuat. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan bukan sekadar keberanian sesaat, melainkan bagian dari rencana besar Allah untuk menjaga dakwahnya. Setiap langkah yang ia ambil setelah itu terasa lebih bermakna, karena ia telah belajar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ali menjalankan amanah Rasulullah dengan penuh kesungguhan. Ia mendatangi satu persatu orang Quraisy untuk mengembalikan barang-barang titipan yang sebelumnya disimpan oleh Nabi. Tidak ada kebencian di hatinya, tidak ada rasa dendam, meskipun orang-orang itu adalah mereka yang berniat membunuh Rasulullah. Ali memahami bahwa Islam mengajarkan kejujuran dan amanah, bahkan kepada orang yang memusuhi. Sikap inilah yang membuat sebagian orang mulai berpikir ulang tentang kebencian mereka terhadap Islam. Setiap barang yang ia kembalikan menjadi bukti bahwa dakwah Islam berdiri di atas akhlak mulia. Ali tidak sekadar menyampaikan pesan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Di tengah kebencian dan permusuhan, ia menunjukkan bahwa iman melahirkan ketenangan dan keadilan. Sikapnya yang tenang dan jujur menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya hati orang-orang yang menolak kebenaran. Setelah amanah itu selesai, Ali bersiap menyusul Rasulullah. Perjalanan menuju Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Panas gurun, jarak yang jauh, dan ancaman dari musuh menjadi bagian dari ujian. Namun Ali melangkah dengan keyakinan yang sama. Seperti malam ketika ia tidur di tempat Nabi, ia tidak mengeluh, dan tidak merasa berat. Yang ada hanya tekad untuk tetap berada di jalan Allah dan Rasul-Nya. Ketika akhirnya Ali bertemu kembali dengan Rasulullah, pertemuan itu penuh keharuan. Rasulullah menyambutnya dengan penuh cinta dan doa. Beliau mengetahui apa yang telah dilakukan Ali dan betapa besar pengorbanan yang telah ia berikan. Dari wajah Rasulullah terpancar kebanggaan dan kasih sayang kepada sepupunya itu. Ali tidak mencari pujian, namun cinta Rasulullah adalah anugerah yang tak ternilai. Sejak saat itu Ali terus tumbuh menjadi sosok yang kuat dalam iman. Luas ilmunya dan lembut hatinya, ia selalu berada di barisan terdepan dalam membela Islam, baik dengan keberanian maupun dengan kebijaksanaan. Namun semua keberanian itu tidak pernah berubah menjadi kesombongan. Ali tetap rendah hati, tetap sederhana, dan selalu mengingat bahwa semua kekuatan yang ia miliki berasal dari Allah. Pengalaman tidur di tempat Rasulullah telah meninggalkan jejak yang dalam di hatinya. Ia belajar bahwa hidup dan mati adalah milik Allah, dan bahwa orang yang berserah diri sepenuhnya tidak akan pernah benar-benar sendirian.
Ia juga memahami bahwa pemuda yang kuat bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang paling teguh imannya. Seiring berjalannya waktu, Ali menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Kisah keberaniannya diceritakan dari satu hati ke hati yang lain, bukan untuk memuji dirinya, tetapi untuk mengingatkan umat Islam bahwa dakwah membutuhkan pengorbanan, bahwa iman harus dibuktikan dalam situasi sulit, bukan hanya dalam kenyamanan. Ali bin Abi Thalib mengajarkan bahwa mencintai Rasulullah bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan kesiapan untuk melindungi, mengikuti dan mengorbankan kepentingan diri. Ia menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran besar dalam menjaga agama selama mereka menjadikan Allah sebagai tujuan dan Rasulullah sebagai teladan. Dan hingga hari ini kisah Ali tetap hidup. Ia menjadi pengingat bahwa Allah selalu memilih hamba-hamba terbaik untuk menjaga agamanya, bahwa satu hati yang ikhlas bisa mengubah arah sejarah, bahwa keberanian yang lahir dari iman akan selalu meninggalkan cahaya meski zaman terus berganti. Kisah Ali bin Abi Thalib bukan sekadar cerita tentang keberanian, tetapi tentang iman yang hidup di dalam hati. Ia mengajarkan kepada kita bahwa mencintai Allah dan Rasul-Nya bukan hanya tentang kata-kata indah, tetapi tentang kesiapan untuk berkorban saat ujian datang. Pada malam paling gelap dalam sejarah dakwah, ketika nyawa menjadi taruhan, Ali memilih untuk tetap berdiri di sisi kebenaran, dan dari pilihan itulah Allah menurunkan pertolongannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap orang beriman pasti akan diuji. Ujian itu bisa berupa rasa takut, kehilangan atau pengorbanan yang tidak ringan. Namun selama kita bersandar kepada Allah, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Allah melihat setiap niat, setiap langkah kecil, dan setiap keberanian yang lahir dari keikhlasan. Mungkin kita tidak hidup di masa pedang dan pengepungan seperti Ali bin Abi Thalib, namun kita hidup di zaman ujian yang berbeda. Ujian menjaga iman di tengah godaan, ujian tetap jujur saat kejujuran terasa berat, dan ujian untuk tetap istiqamah ketika dunia mengajak kita menjauh dari nilai-nilai Islam. Di situlah kita bisa meneladani Ali dengan berani memilih kebenaran meski tidak mudah. Semoga kisah ini menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita, dan mengingatkan bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang ikhlas. Semoga kita termasuk orang-orang yang berani melangkah di jalan Allah, sekecil apapun langkah itu, dan tetap setia pada cahaya iman hingga akhir hayat. Jika kisah ini memberi manfaat dan menenangkan hati, jangan lupa untuk memberikan like sebagai dukungan, agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Bagikan cerita ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat agar kebaikan terus mengalir. Dan pastikan untuk subscribe channel Langkah Cahaya, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam kisah-kisah Islami yang menyejukkan hati dan menguatkan iman. Semoga setiap langkah kita selalu berada dalam cahaya Allah.